Di sebuah restoran itu ada ibu-ibu janda sedang curhat dengan calon suami yang baru. Jadi sebelahan tempat duduk, dia di meja sebelah, saya meja sebelahnya. Jadi kan kedengaran keras, kenceng. Dan memang bukan bisik-bisik, tidak dirahasiakan, memang dikencengin suaranya. Jadi curhatnya begini, kalau ibu itu ya, ibu yang janda itu bilang, kalau saya dicerai itu sama suami yang dulu, yang lama, memang saya akui saya yang salah karena saya selalu membuat kesalahan dan tidak nurut dengan suaminya yang pertama, dan itu akan menjadi bahan pembelajaran yang sangat penting, menjadi bahan renungan untuk perbaikan kepada suami yang berikutnya, seperti itu. Jadi mengaku salah ibu-ibu yang janda ini, mengaku salah dan nyadar diri bahwasanya tidak selayaknya atau tidak melaksanakan hak-haknya sebagai istri waktu dulu. Nah, kemudian di sela-sela pembicaraan mereka, yang calon suaminya itu tiba-tiba ngeliat pandangannya ke saya dan langsung, padahal saya tidak ngeliatin dia, dan langsung tanya, mohon maaf, apakah Bapak Ustadz? Saya bilang bukan, saya cuma santri, saya pernah di pesantren, saya masih santri abadi, jadi santri selamanya, jadi masih belajar. Lalu tanya, kenapa harus ada perceraian sebetulnya di dalam kehidupan? Sebetulnya kalau dalam pandangan Islam bagaimana? Nah, orang yang akan masuk ke dalam pernikahan itu harus tahu ilmunya, harus tahu bab-bab pernikahannya, dari mulai niatnya, karena itu ibadah yang sangat panjang, sampai mati di dunia dan sampai ke akhirat. Itu dunia akhirat, ibadah yang panjang, dari mulai akad itu terus, itu udah ibadah, itu menjalankan sunnah Rasulullah sampai akhir hayat. Jadi kalau sampai ada timbul perceraian itu ibadahnya batal ibadah, bahasanya seperti itu. Walaupun sunnah, tapi sangat dibenci perceraian itu dalam Islam. Tetapi kalau misalkan tadi seperti pengakuan ibu-ibu tadi yang merasa tidak kurang melaksanakan kewajiban atau hak-haknya sebagai istri kepada suaminya, dengan perceraian itu suaminya telah memutus dosa. Jadi kalau misalkan tidak dicerai, itu akan terjadi dosa yang berkepanjangan. Nah, kemudian dicerai, itu suaminya berarti sudah tepat karena memutus perbuatan dosa yang dilakukan oleh istrinya selama itu menjadi istri yang durhaka. Kemudian diputuslah kesalahan dan dosanya itu, sehingga selesai, tidak ada dosa lagi, tidak berkepanjangan. Tapi kalau dibiarkan terus menjadi istri yang durhaka, itu berarti suaminya malah justru berdosa, membiarkan istrinya terus menerus berbuat dosa karena tidak taat atau tidak menjalankan hak-hak kewajibannya sebagai seorang istri kepada suaminya. Jadi di situ
ada kebolehan di dalam perceraian itu. Tetapi kalau bisa itu sangat dibenci oleh Allah terjadinya perceraian. Oleh karena itu dijaga benar-benar hubungan pernikahan itu, jangan sampai terjadi perceraian. Artinya satu sama lain itu saling, bukan satu, tapi satu sama lain itu saling menjaga, saling memperbaiki, saling menjaga hubungan. Bagaimana hubungan itu menjadi hubungan yang harmonis, yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu tergantung daripada kedua belah pasangan. Kalau terjadi perceraian itu artinya dua-duanya salah. Tidak ada salah satu yang benar atau salah satu salah, tetapi dua-duanya salah. Oleh karena itu jangan sampai terjadi adanya timbulnya perceraian. Kalau ada permasalahan, semua segera langsung lakukan musyawarah. Nah, dari dalam Islam ini supaya menghindar daripada perpanjangan masalah, harus diselesaikan segala sesuatu itu dengan bermusyawarah. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang langgeng, yang nikah hanya sekali. Kalau nikah sampai 4 kali atau bahkan lebih, punya istri 4 atau istri lebih, itu sudah ngelonjak namanya, ngelonjak. Nabi aja cuma 4, dan itu khususiyah yang diberikan kepada Nabi sampai istri 9 dan sebagainya. Kita nggak usah ikut-ikutan, khususiyah bagi Nabi. Kalau kita itu cukup satu saja sudah cukup. Wallahu a'lam.